kayak umumnya orang. Kadang-kadang ya dineng bojone sak wulan macam kayak umumnya orang. Masyhur itu Nabi nanti ya amang kesuwen ya setahun nih. Nah, setahun kesuwen ya ono riwayate. Jadi saya ingin lah. Makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya Nabi itu mesti apa? Sifat wajibnya papat, misalnya mukhalif papat, mesti menetapkan satu sifat jaiz. Ini ku al-a'rad al-basyariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Tapi ini menjadi luar biasa karena bentuk perlawanan terhadap nafyul uluhiyah, bahwa seorang nabi enggak boleh dituhankan. Rasulullah SAW itu kalau dahar itu sering di luar rumah. Dan cara dahar itu enggak priayi menurut ukuran orang-orang priayi. Orang priayi itu kalau dahar kan dinampan terus pakai sendok. Nabi itu dahar kayak umumnya orang. Tapi itu dianalisis sampai ada orang lewat tuh, ini ngaku nabi kok cara makan seperti itu. Tapi kata ulama-ulama itu penting sekali. Karena nabi jadi nabi setelah kecelakaan orang seperti Nabi Isa dituhankan. Jadi Nabi Isa itu saking sempurnanya, saking lembah lembutnya, justru kecelakaan dianggap Tuhan. Sehingga trauma dari itu Nabi itu sak urip-uripe, sak gesang-gesangnya menunjukkan kalau dia seorang manusia. Nate sholat patang rokaat itu kali rokaat ditakdir dilupakan sama Allah supaya kelihatan basyariahnya. Jadi ini harus dibaca secara fikih. Sama misalnya kita melihat orang alim allamah atau habib wali kok mangan di warung, itu bentuk penghormatan pada wong cilik. Tapi kalau yang nafsiri orang yang agak ngerti fikih dianggap nak dalam pura agak apa dianggap beda bakule ribet kan. Jadi penafsiran ini penting sekali. Nah akhirnya di ulama-ulama kenapa Nabi dahar di depan umum? Bahkan Nyon Sewu pernah juga di depan umum Nabi itu dimarahin orang macam-macam. Nabi ya sabar sampai beberapa kali dimarahin. Tapi akhirnya orang itu sungkem terus iman. Ini orang Yahudi. Saya membaca alamat Nabi ada di kamu semua kecuali satu yang belum saya jumpai, yaitu ketika dimarahin, dimaki-maki, nambah khilmannya, sifat sayangnya, sifat sopannya. Dan sekarang saya temukan sifat itu pada Anda, maka asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi fikih ini harus dibaca. Seorang lagi fikih ini harus dibaca. Sehingga ketika Nabi lupa sholat duhur hanya 2 rakaat, Nabi dawuh ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Saya sebetulnya enggak lupa, tapi saya ditakdir lupa supaya kalian tahu ketika lupa harus melakukan apa. Jadi lupanya Nabi itu berkah bagi kita semua. Saya sering nyontohkan tuh sholat qadha. Normalnya sholat qadha itu tidak wajib karena batas waktunya sudah habis. Kalau kita tangi turu 12:30 sekolah SMP kan sudah gak mungkin sekolah, jatahnya sudah habis. Normalnya qadha itu tidak wajib. Karena yang namanya sholat subuh ya antara 4:30 sampai jam 6 misalnya. Waktu itu habis kan harusnya kan sholatnya juga habis karena malaikat bagian nyatet sudah tutup buku kan. Itu ibarat kita mau nabung sudah jam 4 jam 5 kan bank sudah tutup. Tapi barokahnya Rasulullah nate ditakdir qadha. Saya ada bilang qadha, ditakdir qadha subuh. Dan ternyata Nabi sholat. Terus jadi pelajaran bahwa qadha itu wajib. Nah, jadi Nabi itu